Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi kita pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materi pembahasan tentang Dedicated Hosting Server. Pada ruang lingkup pembahasan di pertemuan kali ini nantinya kita akan membahas penjelasan atau definisi dari dedicated server dan juga dedicated hosting. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan dedicated server? Pada pertanyaan ini biasanya muncul pada kita yang ingin mengelola blog ataupun website dengan cara yang lebih profesional. Biasanya ketika seorang itu merasa kurang puas dengan segala batasan yang ada pada hosting versi gratis, ataupun ketika seorang blogger ingin memindahkan blog dari Blogspot ke WordPress self-hosted. Istilah dedicated server ini sangat erat dengan yang namanya hosting, karena memang pada faktanya dedicated server itu adalah salah satu tipe hosting. Maka dari itu definisi dari dedicated server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa saja. Artinya apa? Jika kita memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, di mana sebenarnya dalam hal ini kita hanya menyewa, maka kita akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Nantinya kita dapat melakukan pemilihan sistem operasi sendiri dan juga langsung instalkan pada server kita. Kemudian juga kita secara bebas menginstal software aplikasi sendiri dan bahkan mengupdate aplikasi yang sudah dipakai dan masih banyak lagi yang lainnya, karena di situ kita mempunyai akses penuh. Secara mendasar, yang namanya dedicated server itu termasuk jenis server pribadi yang hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan blog maupun website dengan kunjungan yang ekstrim sehingga mampu menangani beban yang sangat tinggi dan melayani jumlah pengunjung yang di atas level jutaan. Seperti contohnya, misalkan di situ ada yang namanya perusahaan ataupun situs Facebook atau Google, di mana di situ menggunakan jenis dedicated server. Oleh sebab itu, namanya dedicated server itu tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau VPS. Beberapa gambar ataupun contoh sebuah data center yang ada pada perusahaan Facebook, malah di situ hanya satu saja data centernya di Swedia. Kemudian servernya untuk menampung berbagai jenis data yang ditampilkan pada Facebook itu bentuknya seperti ini, memanjang ke seluruh ruangan. Kemudian di sini juga sebagai contohnya data centernya punya Google. Ini salah satunya juga untuk data center tampilan untuk servernya seperti ini. Banyak sekali ini juga. Kemudian dedicated hosting itu identik dengan layanan hosting, di mana sebuah server yang dipakai hanya oleh satu buah akun ataupun satu orang klien saja. Nah, yang namanya dedicated hosting itu terdiri dari colocation
dan juga dedicated server, di mana di situ yang namanya colocation merupakan sebuah server di mana nantinya mesin disediakan oleh klien sendiri dan akan diletakkan pada data center penyedia hosting. Sedangkan dedicated server, di situ mesinnya disediakan oleh pihak penyedia hosting. Jadi perbedaannya di situ, kalau colocation kita membeli sendiri server yang nantinya kita gunakan pada sebuah data center, sedangkan dedicated server di situ kita langsung menyewa servernya yang sudah ada pada data centernya. Di mana di situ yang namanya data center adalah tempat penyimpanan seluruh server-server yang digunakan pada dedicated server. Sedangkan virtual server itu adalah layanan yang mirip dengan dedicated server, namun tidak memiliki fisik server karena dibangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated server. Selanjutnya di sini supaya lebih memahami apa itu dedicated hosting, kita bandingkan dengan hosting yang lainnya, di antaranya ada share hosting dan juga VPS hosting. Khusus untuk dedicated hosting, di situ kita menyewa dedicated server, di mana kita menyewa sebuah fisik komputer secara penuh, sehingga pelanggan itu harus menginstalisasi sistem operasi dari awal, kemudian mengkonfigurasi jaringan, dan bahkan nantinya menginstal aplikasi pendukungnya sendiri. Jadi kita sama saja seperti membeli server sendiri pada toko komputer. Dengannya otomatis kita akan kelola sendiri. Kemudian perbandingan dengan VPS hosting, untuk menyewa VPS itu kita tidak perlu menyewa fisik komputer servernya, tapi kita hanya menyewa komputer virtual di mana provider membuat VPS dari dedicated server dengan cara menginstalkan software hypervisor seperti Promox, sehingga satu dedicated server nantinya bisa dibuat beberapa VPS dengan membagi spesifikasi hardware dari dedicated server ini, dan di sini pelanggan itu menginstal aplikasi servernya sendiri. Karena provider hanya menyediakan sistem operasinya saja, sama seperti di penjelasan materi VPS ya. Di situ kalian pasti sudah paham. Sedangkan hosting yang satunya yaitu share hosting adalah dimana menyewakan folder dan database itu kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu bisa langsung upload file pada web ataupun database dan tidak perlu lagi install OS maupun aplikasi server. Mudahnya untuk share hosting yang sama saja, di situ para pengguna hanya langsung pakai tempat penyimpanan databasenya tanpa perlu harus tahu menahu servernya maupun pengelolaan ataupun manajemen servernya, hanya tinggal pakai saja. Nah, yang namanya dedicated atau colocation server itu cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar serta memiliki traffic website yang tinggi, di mana model tertentu yang tidak ditemukan di layanan share hosting, serta tingkat keamanan data yang tinggi ketika kita pakai dedicated server. Pertanyaannya, apakah semua website membutuhkan jenis hosting ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa?
Karena yang namanya dedicated server itu hanya sebuah pilihan yang pas untuk kita yang mengelola website-website besar seperti toko online, ada website e-commerce, business level interface, ataupun website perusahaan yang banyak melakukan transaksi finansial. Yaitu kita bisa pakai jenis hosting dedicated server hosting. Selanjutnya apa sih fungsi dari dedicated server? Yang pertama di situ memiliki kendali penuh atas data yang disimpan. Kedua, mendapatkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding hosting yang lain. Ketiga, kapasitas atau memori penyimpanan itu tidak terbagi-bagi dengan pengguna lain ataupun istilahnya share resource. Dan yang keempat itu fleksibel, karena selain digunakan untuk membuat website, kamu itu juga bisa memanfaatkan server itu sebagai tempat penyimpanan data atau istilahnya library. Nah, di situ meski memiliki fungsi yang sangat berguna dan menarik untuk dicoba, namun jenis server yang satu ini atau dedicated server itu kurang cocok atau bahkan tidak disarankan untuk kalian yang menggunakan website sebagai blog pribadi ataupun hanya untuk portofolio saja. Jadi untuk website yang biasa itu Bapak tidak sarankan untuk memakai dedicated server, atau cukup pakai kalau misalkan website pribadi hanya untuk memposting materi saja yang sederhana saja, ya di situ kita bisa pakai share hosting. Kemudian kita masuk pada manfaat dari dedicated server. Di antaranya, yang pertama, dapat menggunakan alamat IP dedicated. Yang kedua, dapat meningkatkan traffic dari SEO. Yang ketiga, keamanan yang terjamin. Keempat, fleksibilitas dan peningkatan kontrol. Yang kelima, peningkatan bandwidth-nya juga memiliki kebebasan kustomisasi pada software maupun konfigurasi yang lain. Karena di situ kita punya hak akses penuh pada sebuah servernya. Selanjutnya, performa dan kinerja yang tinggi pada dedicated server dan juga memiliki akses penuh sebagai administrator atau akses root secara penuh. Dan di situ adalah manfaat dari dedicated server. Dengan menempatkan website dedicated server hosting, kemungkinan menghadapi masalah yang berkaitan dengan offline atau downtime pada website itu akan berkurang drastis, atau istilahnya websitenya ketika akan diakses karena pengunjungnya banyak terjadi down atau tidak bisa diakses sama sekali. Kalau pakai dedicated server nantinya tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang pembahasan dedicated hosting server, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan diulang-ulangi lagi agar Ananda semua bisa memahami tentang apa itu dedicated hosting server. Yang belum paham bisa nanti ditanyakan di kelas ataupun boleh lewat WhatsApp. Baiklah, Bapak tutup pertemuan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.